Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut sesi terakhir, sesi ke-9. Amalan i'tikaf. Kata Abu Syuja' rahimahullah, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartan. An-niyatu wal lubsu fil masjid wa la yakhruju minal i'tikafil al-manzuri illa li hajatil insan au uzrin min haidin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wata'i. I'tikaf itu sunnah yang dianjurkan. Namun disebut i'tikaf jika memenuhi dua syarat, yaitu berniat, berdiam di masjid. Tidak boleh keluar dari i'tikaf yang dinazarkan kecuali jika ada kebutuhan atau ada uzur, semisal haid, semisal sakit yang tidak mungkin berdiam di masjid. I'tikaf itu batal dengan berhubungan intim atau bersenggama. Lihat pengertian i'tikaf. Pengertian i'tikaf. I'tikaf berarti tetap atau menetap pada suatu tempat. Sedangkan secara istilah berarti berdiam di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat khusus. Menetap pada suatu tempat itu namanya i'tikaf. Sedangkan secara istilah berdiam di masjid. Berarti kalau di rumah bukan i'tikaf. Musola rumah juga bukan di i'tikaf. Bangunan masjid yang kita pakai 5 waktu. Kalau ada sholat Jumat lebih bagus di situ. Walaupun ada masjid kan ada yang cuma 5 waktu aja nggih. Namun kalau sholat Jumat gabung dengan masjid yang lain. Cari yang lebih bagus ada sholat Jumat. Terus hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf adalah sunnah muakkad dan dianjurkan dilakukan di setiap waktu di bulan Ramadan atau selainnya. Namun di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari hari lainnya karena dicarinya Lailatul Qadar pada malam tersebut. Jadi misalnya kita i'tikaf di bulan lain selain Ramadan. Ini pada saat ini masuk AC niat i'tikaf aja lah. Kan saya berdiam juga, ngaji juga. Ya, makan juga. Iya toh? Makan. Nanti keluar makan, masuk lagi gitu. Bisa lakukan di bulan lain, namun yang utama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk raih Lailatul Qadar. Terus Lailatul Qadar hendaklah dihidupkan dengan sholat, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa karena malam tersebut adalah malam yang utama dalam setahun. Nah, malam yang paling utama dalam setahun adalah Lailatul Qadar. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Maksudnya adalah amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan pada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, malam ini diperoleh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lihat pembahasan dalam Al-Iqna, dikatakan Lailatul Qadar lebih baik dari amalan pada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Dan kata Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, malam ini diperoleh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka kalau ada malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar lebih afdal. Kalah malam nisfu Sya'ban. Ya. Terus syarat i'tikaf sekarang. Kita lakukan i'tikaf punya syarat-syarat. Lihat syarat-syaratnya. Syarat i'tikaf. Syarat i'tikaf sebagaimana disebutkan oleh Abu Syuja ada 2. Nah, tadi kalau ini ada 2. Namun diberikan catatan di situ ada tambahan. Ya, selain 2 ini ada tambahan. Yang pertama, niat. Niat cukup dalam hati sebagaimana dalam ibadah lainnya. Dituntut berniat jika i'tikafnya wajib seperti berniat i'tikaf nazar. Niat ini supaya bisa membedakan dengan niatan nazar yang sunnah. Jika iktikafnya mutlak, yaitu tidak dibatasi waktu tertentu, maka cukup diniatkan. Nah, berarti kita bagi iktikaf jadi 2 aja gini. Iktikaf itu ada yang wajib. Bentuknya ini apa? Nazar. Ada lagi iktikaf yang
sunnah. Ini mutlak aja. Mutlak artinya bebas mau. Saya masuk masjid, saya diam 1 jam, keluar lagi. Itu mutlak namanya. Malam itikaf, saya itikaf malam aja, paginya buruh kerja gitu. Malam balik lagi, nggak apa-apa. Namanya saja sunnah. Mutlak sifatnya. Bebas waktunya. Gampangannya itu kita sebut bebas waktunya. Berarti kalau malam itikaf, paginya kerja, boleh nggak? Boleh. Dia itikaf dari habis taraweh pulang jam 2, boleh nggak? Boleh juga. Kita lagi bahas itikaf sunnah. Kalau nazar, dia misalnya niatkan nazar 1 malam saya nazar itikaf. Berarti 1 malam nggak boleh keluar-keluar. Dari masuk maghrib sampai subuh. Kecuali kalau ada alasan, tadi ada sebab nantinya. Terus 2. Berdiam. Yang dimaksud di sini adalah iktikaf mesti berdiam di mana waktunya lebih dari waktu yang dikatakan tumakninah dalam ruku dan lainnya. Nah, berarti diam sejenak saja. Sudah dapat tumakninah situ, ya, sudah. Berarti walaupun cuma ya 1 menit ini. Sudah diam kan? Diam di situ, sudah iktikaf berarti. Terus Imam Syafi'i menganjurkan untuk melakukan iktikaf sehari agar terlepas dari khilaf atau perselisihan para ulama. Terus ditambahkan lagi? Ditambahkan oleh Muhammad Al-Khatib dalam Al-Iqna, yaitu syarat ketiga dan keempat. Nah, ada syarat ketiga dan keempat ditambahkan oleh ulama lainnya. Yang ketiga berdiam di masjid. Nah, ada keterangan diamnya di masjid. Terus hal ini berdasarkan ayat dan ijma kesepakatan para ulama. Adapun ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid." Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, terus masjid jami. Masjid jami yang ditegakkan sholat Jumat di dalamnya lebih utama daripada masjid lainnya, supaya yang melaksanakan iktikaf tidak keluar untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid lainnya. Akan tetapi, jika seseorang sudah berniat iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, maka tidak bisa diganti dengan masjid lainnya karena keutamaan besar dari masjid tersebut. Nah, misalnya dia berniat, saya mau iktikaf di Masjidil Haram. Berarti sudah tinggi sekali kan? Tidak bisa diganti iktikafnya di Masjid DS itu misalnya. Ya, dia karena sudah langsung nazarnya tinggi. Nah, saya mau beriktikaf di Masjidil Haram. Nggak bisa, ada tandingannya masjidnya? Nggak bisa. Nah, terus yang disyaratkan di sini lihat, masjidnya masjid jami yang ditegakkan sholat Jumat itu lebih utama daripada masjid yang lain biar tidak keluar lagi ketika Jumatan. Masjid atau musola sekolah boleh nggak? Nggak. Musola kantor? Nggak. Ini masjid ini. Ya, terus keempat. Yang keempat, syarat yang berkaitan dengan orang yang beriktikaf yaitu Islam, berakal, dan suci dari hadas besar. Nah, Islam, berakal, atau suci dari hadas besar. Kalau hadas besar ya berarti harus keluar kalau dia junub. Islam, berakal, ya disyaratkan seperti itu. Terus wanita juga boleh iktikaf. Wanita juga boleh iktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau meninggal dunia. Nah, berarti istri-istri Nabi juga beriktikaf. Terus Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha menyatakan bahwa boleh wanita iktikaf di masjid dengan syarat tidak ikhtilat dengan laki-laki dan tenda mereka tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Dan tenda mereka, karena dulu itu biasanya pakai tenda, jadi masjidnya besar. Tempat perempuan dikhususkan di tempat tertentu dengan pakai tenda biar tidak campur dengan laki-laki. Kalau sekarang sudah ada tirai khusus, tempat khusus untuk perempuan, maka tidak perlu masukkan tenda lagi. Ini kalau dulu seperti itu. Nah, terus tidak keluar dari masjid selama iktikaf. Tidak keluar dari masjid selama iktikaf. Yang menjalani iktikaf tidak boleh keluar dari masjid selama iktikafnya. Adalah iktikaf nazar atau iktikaf yang sudah diniatkan selama waktu tertentu.
hanya boleh keluar dari masjid jika ada kebutuhan mendesak seperti kencing, buang hajat, dan keperluan lainnya yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Di antara uzur lain adalah karena haid. Menurut ulama yang tidak membolehkan wanita haid yang di masjid dan orang yang sakit yang juga tidak bisa berdiam di masjid. Nah, kalau menurut ulama yang menyatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, berarti ketika haidnya dia harus keluar. Namun kalau dia haid menurut ulama yang membolehkan masuk masjid, berarti masih boleh tinggal di masjid selama masa haid. Dan yang pendapat terakhir ini, yang wanita haid masih boleh masuk masjid, itu lebih kuat pendapatnya. Sekarang kita lihat tidak boleh keluar dari masjid selama itikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Baca artinya. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW ketika iktikaf, beliau mengeluarkan kepalanya kepadaku dari masjid. Kemudian aku menyisir rambut beliau. Beliau tidaklah masuk rumah selama iktikaf kecuali jika hajat manusia. Nah, rumah dan masjid cuma dekat, kepala keluar bisa dapat. Jadi keluar Nabi SAW, kepala yang keluar disisir oleh Aisyah. Berarti dekat sekali kan? Nah, beliau baru keluar dari masjid ketika ada hajat mendesak. Terus pembatal itikaf. Pembatal iktikaf. Yang membatalkan iktikaf adalah dengan bersenggama atau bersetubuh. Dalilnya adalah ayat yang artinya, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, terus itikaf? Iktikafnya jadi batal jika dilakukan dalam keadaan tahu dan ingat sedang beriktikaf, baik dilakukan dalam atau di luar masjid. Adapun bercumbu mubasyarah selain di kemaluan seperti saling menyentuh dan mencium bisa membatalkan iktikaf jika keluar mani. Nah, itu kalau ini agak nggak masuk akal kalau sekarang ini. Ini bayangannya gimana begitu? Kok nekat banget dalam masjid? Terus sekarang yang terakhir, pelajaran dari hadis iktikaf, jauhilah tempat yang mengundang kecurigaan. Nah, ini kita lihat hadis Sofia ketika kunjungi Nabi SAW dalam masjid ketika Nabi iktikaf. Ali bin Al-Husayn. Pelajaran dari hadis iktikaf, jauhilah tempat yang mengundang kecurigaan. Ali bin Al-Husayn radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Safiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan padanya, yang artinya Safiyah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengunjungi beliau dan saat itu beliau sedang iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Safiyah berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW beberapa saat, kemudian ia berdiri dan hendak pulang. Lantas Nabi SAW berdiri dan mengantarnya keluar. Ketika sampai pintu masjid, di pintu Ummu Salamah ada 2 orang Ansar lewat. Maka keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW lantas mengatakan kepada keduanya, tak perlu kalian berdua tergesa-gesa. Ini Safiyah binti Huyai. Keduanya lantas mengucapkan, Subhanallah wahai Rasulullah. Mereka terheran dengan apa yang jadi jawaban Rasulullah SAW. Nabi SAW lantas bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Aku khawatir terdapat dalam diri kalian suuzon, prasangka jelek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dengan judul bab disunahkan bagi yang terlihat sendirian dengan wanita, bisa jadi itu adalah istri atau mahramnya. Ia katakan, ini adalah fulanah, supaya mencegah suuzon dari yang lain. Jadi dia beritahu, oh maaf saya sudah nikah, ini istri saya. Jangan-jangan dia kira itu pacarnya. Bisa kan? Bisa. Maka ada yang mau suuzon, kita cegah. Begitu juga hindari tempat-tempat yang nanti membuat orang menaruh kecurigaan pada kita. Itu lebih baik. Kalau sini pelajarannya, coba lihat kaitannya dengan itikaf. Nabi itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh nggak dikunjungi istri? Boleh, seperti di sini. Boleh nggak ketika kunjungan tadi bincang-bincang ngobrol? Boleh. Terus
Nabi SAW antar keluar gitu. Sampai ke pintu Ummu Salamah, ditemui oleh orang Ansor. Nabi dicurigai, dikira dengan perempuan mana lagi. Maka Nabi SAW beritahu, ini Sofia loh, istri saya, Sofia binti Huyai. Kodenya lantas mengucapkan subhanallah wahai Rasulullah. Karena mereka sudah seuzon dulu. Ya, mereka terheran dengan apa yang jadi jawaban Rasulullah SAW. Lantas Nabi katakan, inna syaitana yablughu minal insani mablagot dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Wa ini khasyitu ayyakdzifa fi qulubikum syai'an. Aku khawatir terdapat dalam diri kalian suuzon pada orang lain, sangkakan yang jelek pada orang lain. Maka Nabi SAW beritahu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Itu pelajaran-pelajaran dari fikih puasa matan Abu Syuja. Jika dalam keadaan flu dan hidung tersumbat, kalau menghirup lendir yang di hidung terus menelannya, apakah puasanya batal? Dalam kan? Ini dalam, masuk ke dalam lagi kan? Tidak batal. Hukum bagi ibu-ibu yang memasak untuk berbuka, ketika masak ibu tersebut mencicipi melalui ujung lidah, apa itu dapat membatalkan puasa? Tidak. Kalau dilepeh langsung tidak batal. Apakah cuci darah membatalkan puasa? Tadi saya diskusi sama Pak Dokter, itu kan darahnya dicuci di sebuah mesin, dimasukin lagi di situ, ada anggota yang di organnya dicuci kemudian masukin lagi. Ada darah yang ditarik keluar, ada dimasukkan lagi. Nah itu yang masalah kalau menurut saya. Namun dipending dulu untuk jawabannya. Wanita haid bolehkah itikaf? Kalau menurut ulama yang membolehkan wanita haid masuk masjid, berarti wanita haid boleh itikaf. Suntik apakah pembatal puasa? Nanti bisa lihat buku saya pembatal panduan puasa kontemporer, ada di toko situ. Itu saya jelaskan tentang yang terkini tentang suntik tadi. Kesimpulannya, kalau suntiknya seperti suntik insulin tadi dan suntik KB, itu tidak memasukkan zat makan dan itu cuma suntik hormon, juga kena pada kulit, bukan pada pembuluh darah. Puasanya tidak batal. Jika ibu-ibu suntik KB, misalnya pas siang hari puasa, tidak batal. Namun kalau suntiknya itu dengan infus, memasukkan zat makanan, berarti ke pembuluh darah, ya. Berarti tambah kuat di situ. Nah, ini baru puasanya batal. Bolehkah bayar fidyah atau kafarat dibarengkan dengan jatah takjil di masjid kampung? Boleh, asalkan yang diberi makan orang miskin. Kalau orang kaya nggak boleh. Maka harus seleksi. Bagaimana itikafnya? Apakah boleh bila kelelahan terus tiduran sampai ketiduran terus bangun nyambung lagi? Boleh, boleh saja. Ustadz, saya dan istri punya kebiasaan ngobrol sebelum tidur. Kami saling bercerita apa yang terjadi atau kami alami hari ini. Kadang kami menceritakan orang lain. Apakah termasuk ghibah? Kalau ceritakan orang lain yang jelek-jelek, ghibah. Setelah jima di malam Ramadan di rumah, bolehkah melanjutkan itikaf di masjid setelah mandi junub malam itu? Kalau itikaf sunnah boleh, itikaf nazar tidak boleh. Saya pernah mendengar orang makmum di samping saya ketika sholat jamaah, ketika itu imam membaca Al-Fatihah dan mengucap waladhdallin. Nah, setelah ucapan itu orang tersebut mengucapkan Rabbana gfirli. Iya, ada anjuran sebagian ulama seperti ini, namun anjuran ini nggak benar. Ada di Matan Abi Syuja juga di karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, namun tidak tepat. Sehingga cukup setelah waladhdallin langsung baca amin. Hukum mengorek telinga menggunakan cotton bud dan memberikan suntikan ke dalam tubuh. Sebelum diberikan suntikan badan lemas, namun setelah diberikan suntikan menjadi kuat. Apa hukumnya? Tadi suntik dirinci jadi dua, suntik hormon ataukah suntik zat makanan. Kalau suntik zat makanan lewat pembuluh darah batal. Seperti ada obat yang dimasukkan lewat infus juga batal. Namun kalau pada hormon lewat kulit suntiknya tidak batal. Korek telinga batal nggak? Tidak batal.
Saya mau tanya, kalau ketika puasa waktu mandi melakukan gosok gigi, apakah itu membatalkan puasa? Tadi sudah dijawab, tidak, namun baiknya dihindari. Perekonomian kita menganut sistem linear, yang artinya aktivitas ekonominya tidak memperhatikan lingkungan. Penggunaan plastik yang telah kita lakukan sehari-hari menimbulkan sampah plastik yang luar biasa dan mencemari laut. Akibatnya hewan laut seperti paus memakan sampah-sampah dari kita dan tidak sedikit yang mati. Bagaimana Ustadz menurut Anda, apakah kita menyiksa binatang? Ya sebisa mungkin saya dihindari gitu. Namun saya juga orang plastik ya, saya itu paham tentang itu. Adapun kalau DS pakai plastik ya cuma kemudahan saja. Karena sulit kalau kasih suruh masing-masing bawa botol minum sendiri-sendiri. Pada bingung nantinya mereka. Gitu ya jawabannya. Bagaimana hukumnya puasa Ramadan ketika terjadi perbedaan Hari Raya Idul Fitri? Kalau saya sendiri manut pada pemerintah. Pemerintah puasanya kapan, kemudian lebarannya kapan. Seperti itu. Ramadan 1439 Hijriah, ayah saya uzur sakit, tidak puasa 15 hari. Taib. Sedari 3 Syawal hingga meninggal meninggal dunia Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Ayah saya tidak mempunyai waktu untuk bisa qadha karena masih sakit terus. Berarti karena masih sakit terus tidak ada qadha. Karena sakitnya berlanjut. Berarti tidak ada qadha. Gantinya apa? Tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak kena dosa, dianggap seperti tidak kena kewajiban apa-apa. Ketika umroh i'tikaf Ramadan 10 hari, jamaah kembali ke hotel untuk sahur dan buka puasa. Bahkan ada yang tidur di hotel siang hari. Apakah sah i'tikafnya? Kalau dimaksud i'tikaf sunnah tadi, mutlak ya, sah. Bukan i'tikaf nazar. Berhubungan dengan waktu subuh yang terlalu awal 20 menit, bolehkah kita mengakhirkan sahur ketika azan subuh? Saya tetap menganggap waktu subuh sudah pas, nggak bilang itu nggak pas. Karena jenengan bingung protes waktu subuh terus. Dari dulu kala itu, dari tahun lalu bilang waktu subuh nggak pas. Saya sekarang juga bilang nggak pas juga. Sudahlah pakai waktu aja yang sudah pas kayak begini. Daripada repot-repot bilang lewat atau telat 20 menit. Proteslah kepada Kemenak atau kantor urusan agama yang sudah buat kayak gitu. Ya. Mereka sudah ada ahli di situ dan pakarnya. Saya kurang setuju. Kamu buat kayak begini juga, sebarkan ke masyarakat, buat masyarakat jadi khawatir, ragu-ragu dan meragukan ya Kemenak. Gitu. Kurang manfaat. Sampaikan pada ahlinya langsung. Ya, gimana tentang hal ini? Banyak pakar-pakar tentang hal itu. Ya. Makanya nggak usah buat-buat keresahan gitu. Sudah suruh mereka puasa seperti biasa. Tadi disebut tamattu. Tamattu itu istilah untuk haji. Haji itu ada 3 cara manasik. Tamattu, ifrad, qiran. Tamattu itu umroh dan haji sekaligus. Dengan nanti umroh dan haji dipisah dengan pakai pakaian bebas. Kalau ifrad itu cuma haji saja. Qiran itu umroh dan haji jadi satu. Tamattu nanti punya kewajiban lagi. Selain dia itu menjalankan ibadah haji, nanti dia tunaikan hadyu. Kalau tidak mampu hadyu, puasa 10 hari. Ya. Itu ada ketentuannya sendiri dalam haji. Itu namanya tamattu. Bolehkah membayar untuk 5 hari dengan membayar 5 bungkus tapi hanya untuk 1 fakir miskin? Boleh saja. Apakah tidak boleh dengan uang untuk fidyah? Tadi kan sudah dibilang makanan. Maka kasih pada orang miskin dengan makanan. Jangan diubah-ubah. Kalau disuruh makanan, yang kasih dalam bentuk makanan. Kalau enggak, ubah jadi beras tadi itu. Bagaimana hukumnya dan mohon beri penjelasan tentang membangunkan warga untuk melaksanakan sahur dengan membuat suara yang lumayan keras. Pakai kentongan, pakai drum, pakai alat musik dan yang lainnya. Baiknya ya biasa saja. Kalau ini nggak terlalu ini, cuma kasih tanda saja. Sekarang sudah jam sekian gitu, biar orang-orang tahu. Karena ini urgent kalau untuk bulan Ramadan. Namun tidak jadi keharusan dan jangan ganggu orang-orang yang punya kepentingan untuk istirahat dan belum waktunya untuk sahur. Apa hukumnya berpuasa sunnah ketika sedang sakit atau tetap melanjutkan puasa walaupun sakit? Kalau kuat silakan lanjut. Bagaimana hukumnya menahan hasrat ingin buang air pada saat melaksanakan sholat? Kalau hasratnya kecil, artinya masih bisa ditahan, berarti tidak makruh. Namun kalau hasratnya besar dia tahan-tahan, berarti makruh hukumnya. Bagaimana dengan darah? Tadi sudah.
Dah. Saya berniat itikaf nazar mulai pada isya sampai sahur, apakah boleh Ustadz? Boleh. Dan 10 hari terakhir niatnya seperti ini terus. Ya nanti namanya juga itikaf, bukan nazar ini ya. Mutlak di sini, mutlak aja niatannya. Bagaimana cara menyampaikan ilmu kepada orang yang jahil? Apakah mereka percaya bahwa yang kita sampaikan adalah kebenaran? Sampaikan dengan dalil. Kalau sampaikan dengan dalil orang akan tentram dengarnya. Bagaimana proses ta'aruf yang baik jika lewat biro ta'aruf? Mau nasihatnya Ustadz, karena ana niat menikah dengan yang sekufu dan satu manhaj. Tunggu saja, nanti rumah esok akan buka. Mudah-mudahan kamu dapat jodoh. Nanti habis pemilu aja lah. Bagaimana afdolnya mengalami itikaf, menjalani itikaf? Apakah 10 hari full, siang malam? Kalau mampu 10 hari full, afdolnya seperti itu. Berarti tidak keluar-keluar selama 10 hari. Ya itu saja. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.